Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kerangka Teoritis Ilmu Dakwah yang beranggotakan saya sendiri yaitu Richa Mary Puspitasari dari kelas PIL dan teman saya Mbak Nabila dari kelas PIK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang poin A dan poin B. Nah, poin A yaitu dakwah sebagai disiplin ilmu. Sebelum kita membahas tentang dakwah sebagai disiplin ilmu, kita membahas sedikit tentang apa sih yang disebut dengan ilmu dakwah. Nah, ilmu dakwah itu berasal dari dua kata, yaitu ilmu dan dakwah. Nah, secara bahasa, kata ilmu yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti alima, ya'lamu, aliman, yang berarti pengetahuan. Sedangkan dakwah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu da'a, yada'u, dakwatan, yang berarti mengajak, memanggil, ataupun mengundang. Nah, secara istilah, ilmu dakwah merupakan ilmu yang mempelajari tentang sebuah proses penyampaian ajaran Islam kepada seseorang untuk mengajak dalam hal kebaikan. Nah, dakwah dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu karena ilmu dakwah sendiri telah mencapai beberapa hal yang urgen yang sebagai sebuah ilmu. Nah, poin selanjutnya adalah objek materi ilmu dakwah. Nah, objek materi ilmu dakwah sendiri merupakan sebuah ajaran pokok Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis serta ijtihad para ulama. Nah, pada poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Waktu dan tempat saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Husna Maulidah Rahman, NIM 201110390. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu objek forma ilmu dakwah. Nah, jadi objek forma dari ilmu dakwah itu dapat diartikan sebagai pengolahan, penyampaian, dan penginternalisasian pesan-pesan keagamaan pada seluruh perilaku manusia dalam interaksi religius masyarakat di mana manusia hidup. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa objek forma ilmu dakwah itu adalah suatu proses pengolahan, penyampaian, dan penerimaan ajaran Islam untuk merubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran syariat Islam. Sedangkan objek formal kajian ilmu dakwah itu adalah mempelajari hakikatnya dakwah. Sementara objek materialnya dakwah yaitu adalah manusia, Islam, Allah, dan lingkungan. Lingkungan di sini diartikan dunia. Kalau interaksi ilmu dakwah dengan manusia yang menjadi subjek yaitu disebut dengan dai, dan objek disebut dengan mat'u. Kemudian yang D yaitu sasaran dan ruang lingkup ilmu dakwah. Nah, secara umum ilmu dakwah itu diartikan menjadi 3. Yang pertama yaitu cara penyampaian ajaran Islam dari suatu kelompok ke kelompok yang lain atau individu ke kelompok. Yang kedua, penyampaian ajaran Islam yang cara-caranya menyangkut pendekatan, metodenya, ataupun medianya. Kemudian yang ketiga, adanya efek atau pengaruh dari penyampaian ajaran Islam tersebut terhadap sikap dan tingkah laku individu masyarakat yang menerimanya. Kemudian yang E yaitu ilmu-ilmu bantu ilmu dakwah. Jadi setiap ilmu itu selalu berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain, termasuk juga ilmu dakwah ya. Jadi ilmu dakwah itu juga membutuhkan ilmu lain. Nah, ilmu dakwah itu juga berkaitan dengan yang pertama ilmu dakwah dan ilmu agama. Kemudian
ilmu dakwah dan ilmu-ilmu sosial positif. Nah, ilmu sosial positif itu diartikan sebagai ilmu-ilmu yang membicarakan sesuatu menurut apa adanya dan bukan membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu pada ilmu normatif. Kemudian yang ketiga, ilmu dakwah dan ilmu-ilmu normatif dan metodologis. Di sini dibagi menjadi yang dimaksud ilmu normatif tadi yaitu berupa penelitian, ilmu logika, ilmu bimbingan, penyuluhan, retorika, publisistik dan komunikasi dan sebagainya. Di sini maksud ilmu normatif tadi yaitu berupa penelitian, ilmu logika, ilmu bimbingan, penyuluhan, retorika, publisistik dan komunikasi dan sebagainya. Di sini juga sudah dijelaskan. Yang pertama ada ilmu dakwah dan ilmu penelitian itu bagaimana, ilmu dakwah dan logika, kemudian ilmu dakwah dan bimbingan penyuluhan, terus ilmu dakwah dan ilmu retorika, kemudian ilmu dakwah dan ilmu publisistik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ilmu dakwah dari awal yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebuah proses penyampaian kepada seseorang. Jadi ilmu dakwah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sebuah proses penyampaian kepada seseorang. Kemudian objek materi ilmu dakwah itu ialah ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran, hadis, ijtihad ulama. Kemudian kalau objek formal kajian ilmu dakwah adalah mempelajari hakikat dakwah. Kemudian ruang lingkup ilmu dakwah itu secara umum adalah bentuk-bentuk penyampaian ajaran Islam dari seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok yang lain. Terus cara-cara penyampaian ajaran Islam yang menyangkut pendekatan, metodenya maupun medianya. Kemudian efek atau pengaruh penyampaian ajaran Islam tersebut terhadap sikap dan tingkah laku individu masyarakat yang menerimanya. Kemudian yang kelima, ilmu-ilmu bantu dakwah antara lain. Nah, jadi ilmu dakwah tadi dibantu dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu dakwah dan ilmu agama, ilmu dakwah dan ilmu sosial positif, ilmu dakwah dan ilmu normatif dan metodologis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.